Segala puja-puji syukur kita haturkan kepada Ilahi Rabbil Izzati yang telah berikan kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat serta panjang umur. Dan karena nikmatnya lah di hari yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir dalam melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing menuju tempat mulia ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda junjungan alam Sayyidil Arabi wal Ajam Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Dalam kesempatan kali ini kami selaku khatib berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada para jamaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan takwa kita, dan dengan peningkatan takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita baik di dunia maupun akhirat. Para hadirin rahimakumullah, minggu ini kita telah masuk pada bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan hari-hari yang utama, hari-hari yang penuh dengan kebaikan, hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Amal-amal yang dilaksanakan di dalam 10 hari pertama ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya dengan jumlah 700 kali lipat dengan bentuk amal soleh apapun. Saking mulianya dan penuh dengan keberkahan di 10 awal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan juga demi 10 malam. Para ahli tafsir mengatakan bahwa 10 malam ini yang dimaksud adalah 10 malam bulan Dzulhijjah. Maka sepatutnya bagi kita, siogianya bagi kita untuk meramaikan diri kita dalam melaksanakan ibadah di 10 hari pertama ini dalam bulan Dzulhijjah. Para hadirin rahimakumullah, dengan mengetahuinya kita bahwa bulan ini merupakan bulan yang mulia, maka kita juga harus sadar diri, kita juga harus introspeksi diri, kita itu terbuat dari apa, dan kita diciptakan untuk apa, dan kita akan kembali kemana. Kebanyakan di antara kita lupa jati diri kita. Kebanyakan di antara kita lupa kita akan kembali kemana. Itu pun sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Akan datang pada umatku satu zaman yang mereka akan lupa, yang mana mereka akan lupa 5 perkara dan mereka akan mencintai 5 perkara. Yang pertama ialah yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka akan mencintai dunia dan juga melupakan akhirat. Dan terbukti dibanyakan di antara kita ataupun orang-orang sekeliling kita lebih mencintai dunianya daripada akhiratnya, dengan banyak meninggalkan kewajiban-kewajibannya, dengan melaksanakan larangan-larangannya. Tanpa sadar kita lebih memilih dunia daripada akhirat yang sifatnya kekal dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, di dalam satu hadis yang lain pun yang tentang mencela perihal cinta terhadap dunia, Nabi kita pernah bersabda, man usyriba qalbuhu hubbad dunya, barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan cinta terhadap dunia, iltaqo bisalasin, akan terkait, akan berhubungan secara pasti dengan 3 perkara. Yang pertama ialah syaqa'in la yanfadhu anah. Yang pertama adalah rasa lelah, rasa capek, kesengsaraan yang tidak ada habisnya. Yang kedua ialah wahirsin la yablughu minah, rasa rakus yang tidak akan sampai kepada kecukupannya. Dan yang ketiga ialah wa amalin la yablughu muntaha, dan cita-cita atau angan-angan yang tidak akan sampai kepada puncaknya. Para hadirin rahimakumullah, adapun yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawna al-maut. Para umatku nanti di akhir zaman akan mencintai yang namanya kehidupan
kehidupan dan mereka melupakan yang namanya kematian. Adapun yang ketiga, ya yuhibbunal qusur wa yansawna kubur. Mereka akan mencintai yang namanya istana-istana yang megah, rumah-rumah yang mewah, tempat tinggal yang sangat indah, tapi mereka akan melupakan kuburan-kuburan mereka yang sempit itu yang akan menjadi tempat tinggal mereka kelak. Adapun yang keempat, ya wa yuhibbunal mala wa yansawna hisab. Mereka akan mencintai yang namanya harta dan melupakan yang namanya hitungan nanti di akhirat. Sekecil apapun harta yang kita miliki, semuanya ada hisabnya, semuanya ada perhitungannya, sehingga kita harus mempersiapkan dari mana harta yang telah kita dapatkan dan kemudian untuk apa harta-harta yang kita miliki pada saat ini. Dan adapun yang terakhir, Nabi kita bersabda, wa yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliq. Para umatku nanti di akhir zaman akan mencintai yang namanya makhluk dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha menciptakan, dengan senantiasa mencintai, dengan senantiasa menyukai, dengan senantiasa mengadakan apapun untuk istri kita, apapun untuk anak-anak kita, apapun untuk saudara-saudara kita, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan apapun yang hakikatnya kita diciptakan tiada lain dan tiada bukan ialah semata-mata hanya untuk ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita istiqomah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari segala macam barang bahaya, musibah dan penyakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua tanpa terkecuali dalam keadaan husnul khatimah.